lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa artinya? Dipanggil Tuhan. Meninggal dunia 3 bulan, saudara. Waduh, waktu itu saya belum mengenal Tuhan. Saya berdoa, nggak tahu berdoa kepada siapa. Pokoknya di atas ada Allah, nggak tahu Allah yang namanya siapa, Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu, pokoknya saya doa. Saya doa, saya sambil berobat, ajak adik saya berobat. Karena waktu itu saya ini aktif di Seknek. Waktu itu zaman Pak Sudarmono. Dan saya dapat informasi ada rumah sakit yang terbaik di Jepang, Cancer Hospital di sana. Ke sana daftarnya 6 bulan atau 1 tahun baru bisa diterima. Tapi saya dengan channel dari Seknek, dengan Baru Beni, minta rekomendasi dari mereka. Diberikan rekomendasi 1 bulan diterima. 1 bulan istimewa. Udah diterima, saya bawa ke sana. Saling bergantian untuk menunggu. Adik saya kalau mau makan, dia bilang bau amis. Di rumah sakit Jepang itu bau amis. Bagaimana? Dia pakai minyak wangi, tutup mulutnya. Untuk makan, dia bilang harus makan. Nggak makan, ya tidak ada tenaga. Dia paksakan. Waktu saya datang, diajak ke hotel, kita makan di hotel. 3 bulan jalan, 4 bulan jalan. Puji Tuhan, dia pulang. Dia bilang nggak tahan. Di Jepang nggak tahan. Saya mau berobat jalan saja. Berobat. Waktu saya berdoa kepada Tuhan, saya mengatakan demikian. Tuhan, kalau adik saya sembuh, saya mau jadi pelayan Tuhan. Itu kata-kata saya yang keluar. Mungkin Tuhan tangkap kata-kata saya. Adik saya sembuh. Amin. Sampai saat ini hidup. Tahun berapa itu? Tahun 88, saudara. Sebelum saya bertobat. Sampai saat ini hidup. Luar biasa ya. Jadi saya perlu. Saya menepati janji. Terus waktu itu saya berdoa, Tuhan bagaimana? Tuhan katakan janjinya ditepati dong. Saya ini lagi cari titel. Adik saya ada sarjana hukum, ada dokter anas. Saya hanya SDR, saudara. Waduh, saya bilang saya juga mau. Saya kuliah lagi ngambil MBA. Tapi baru 2 tahun terjadi ini. Saya mesti pilih. Bagaimana? Ya udah, saya ngikutin aja. Gimana Tuhan, saya berhentikan. Terus saya bilang, saya mesti kemana? Mau belajar Alkitab di mana? Tuhan tunjukkan di Cianjur, SAC, sekolahnya Alkitab Awan Datu, dan saya kenal baik Awan Datu. Saya ibadah di sana bisa jam 4 datang, jam 6 datang waktu di Tanah Abang. Dia katakan udah di saya aja lah. Kamu kalau mau pulang aja. Tapi ada kamu di kamarnya di sana. Dia dengan saya, tua saya. Dia udah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Lebih tua saya, 4-5 tahun kalau nggak salah. Bayangkan. Hebat, luar biasa. Yang luar biasa, Tuhan kita yang luar biasa. Tadi saya mendengarkan luar biasa. Full gospel intinya adalah memenangkan jiwa, membawa jiwa untuk bisa berbahagia. Tapi sebelum mendapatkan jiwa, beresin kita sendiri dahulu. Bagaimana kita tidak beres, kita bisa membawa orang lain untuk bahagia? Nggak bisa. Utang belum bayar, listrik belum bayar, kontrakan habis, bisa bahagia? Omong kosong, saudara. Punya utang banyak nggak bisa bayar, omong kosong kita bisa bahagia. Kredit card belum dibayar, omong kosong kita bisa berbahagia. Nggak bisa, terganggu. Harus beresin dengan pola pikir kita. Bagaimana kita harus hidup walaupun punya utang, tetap kita berbahagia. Walaupun sakit penyakit ada, tetap kita bahagia. Itu yang intinya. Tadi banyak yang kena COVID, luar biasa, saudara. Mereka tetap bahagia.
luar biasa dan sembuh luar biasa. Saya dengar teman-teman saya banyak yang kena COVID. Tapi puji Tuhan saya yang ngerem di rumah saja, nggak kemana-mana. Ini hari saya akan berbicara mengenai Yesus Kristus yang memerdekakan kita. Karena baru 17 Agustus kan. Yesus Kristus memerdekakan kita. Luar biasa kan? Terambil dari Yohanes 8 ayat 32, ayat yang terkenal kita semua sudah tahu, barangkali saya akan bacakan. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tahu kebenaran? Kebenaran itu apa sih? Benaran itu tidak salah, itu benar. Tidak melakukan yang jahat itu benar. Yang di sini berkatakan bahwa kebenaran itu berlawanan dengan apa, saudara? Bahasa aslinya aletheia. Aletheia berlawanan dengan ketidakjujuran, ketidaktulusan. Itu tidak benar. Dan apalagi kebenaran itu bukan bayang-bayangan, nyata, sembuh nyata, ada buktinya. Tuhan berkuasa, ada buktinya. Adik saya bisa sembuh udah 30 tahun yang lalu. Sampai saat ini segar bugar. Satu hari bisa berenang 2 jam. Luar biasa. Bukti yang nyata. Kebenaran. Kebenaran itu apa? Yesus lahir perawan Maria. Itu kebenaran. Allah menjadi manusia, inkarnasi. Itu adalah kebenaran. Allah mati di kayu salib, dan dia bangkit, hidup, dan naik, dan Roh Kudus dicurahkan. Itu adalah kebenaran. Dia katakan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak ada satu orang pun datang kepadaku kalau tidak melalui aku. Betul? Yohanes 14 ayat 6. Itu kebenaran yang kita harus pegang, saudara. Yohanes 8 ayat 36 mengatakan demikian. Nama anak itu, kalau memerdekakan kamu, kamu merdeka. Siapa yang memerdekakan kita? Anak itu siapa? Yesus Kristus. Kalau memerdekakan kita, engkau benar-benar merdeka. Bukan bohongan merdekanya. Engkau benar-benar merdeka. Kalau kita merdeka, kita bisa memerdekakan orang lain. Kalau kita sukacita, kita bisa mensukacitakan orang lain. Itu yang luar biasa, saudara. Maka kebenaran itu penting dalam kehidupan kita. Pegang. Karena itu Yesus Kristus sendiri adalah kebenaran kita. Merdeka. Merdeka dari apa, saudara? Bahasa Inggrisnya free. Kemerdekaan, freedom. Merdeka dari apa, saudara? Dalam hidup kita merdeka dari apa? Dari dosa. Siapa yang tidak berdosa? Angkat tangan. Semua orang. Oh, kita baca di Roma 3 ayat 10 mengatakan, tidak ada satupun. Semua orang berdosa. Oh, kita aja berdosa. Saya juga berdosa. Orang Indonesia saja berdosa. Atau orang Indonesia, orang Singapura, orang RRC, orang Hong Kong, Filipina, Korea yang berdosa? Bukan. Sebuah isi dunia yang dihuni oleh makhluk namanya Tuhan, namanya manusia, itu berdosa. Tidak ada satu pun tidak berdosa. Ngeri nggak coba? Ngeri. Saya nostalgia. Kalau saya tidak kenal Yesus, kata Robert tadi, kita lagi gini. Hidup saya nggak benar. Nyesalnya sekarang nggak bisa diperbaiki lagi, saudara. Cuman kenang-kenang aja. Anak-anak saya di sini bisa benci saya sebetulnya. Hidup saya udah nggak benar, nggak keruan. Kenapa? Karena kita manusia hidup untuk apa? Saudara, untuk apa hidup? Untuk apa kita sekolah?
Untuk apa kita belajar sampai pintar? Untuk supaya kita dipakai di perusahaan. Satu hari jadi manajer, naik jadi direktur. Itu semuanya. Ujung-ujungnya duit, saudara. Betul? Saudara kaya, banyak rumah, nggak punya duit, pengen tahu makan rumah atau makan nasi? Kagak bisa rumah dimakan. Jadi harus pintar-pintar kita mengatur. Cash itu harus ada. Investasi boleh ada. Tapi kalau nggak ada uang, saudara, nggak ada cash, dia makan apa? Makan rumah, makan mobil, Jaguar, apa segala bisa dimakan? Nggak ada. Lagi COVID ditawarin, nggak mau. Kita lebih butuh sembako, ya kan? Kalau nggak ada yang mau, ya gimana? Makan apa, saudara? Makan tetap makan nasi, saudara. Maka pintar-pintarlah. Uang itu bukan segala-galanya. Kita hidup ini segala-galanya adalah uang. Tapi setelah kita kenal firman Tuhan, ingat baik-baik. Bukan segala-galanya uang. Uang perlu, tapi bukan segala-galanya. Selama saya businessman, uang segala-galanya. Kaki, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Asal ada cuan, asal bisa untung, asal kontrak ditanda tangani, bisa di hotel ditanda tangani, bisa di mana aja, saya bisa tanda tangani. Karena Hopeng 24 jam buat dia. Tahun baru kita merayakan, dia libur katanya. Saya mesti ikut dia. Bayangkan, ada yang satu senangnya kasino, saya ikuti di Hotel Horizon. Pak, habis apa? Duit. Untuk apa? Supaya kontrak langsung tanda tangan, saudara. Kepala jadi kaki, jadi kepala, kepala jadi kaki. Itu orang dunia. Tapi setelah mengenal firman Tuhan, Matius 4, pencobaan, Yesus dicoba. Roti, batu jadi roti. Yesus katakan, bukan salah kamu ya, bukan batu jadi roti. Hidup bukan oleh roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, itu yang lebih penting. Amen. Firman Tuhan, asal kau bekerja ada makan kok. Saya jangan malas, pasti ada makan. Belum di udara aja Tuhan pelihara. Amen. Dia nggak bikin lumbung-lumbung yang gede-gede, dia bisa makan terus. Haleluya. Bayangkan, masa kita manusia anak Tuhan nggak bisa makan? Tuh, firman, setiap firman yang keluar dari mulut Allah itu yang luar biasa, saudara. Amen. Siapa yang membebaskan kita dari dosa, saudara? Yesus. Ingat baik-baik. Yesus. Ingat baik-baik. Ya, dosa. Apalagi kita merdeka. Merdeka dari apa kita? Selain dari dosa, saudara. Dari keduniawian, saudara. Saya lagi dulu itu keduniawian luar biasa, saudara. Pikir-pikir saya nangis. Kalau bisa saya jadi kecil lagi, dilahirkan lagi, hidup bener lagi. Pikir saya udah, tapi nggak bisa. Saya ngasih anak-anak saya yang benar, nggak bisa. Kecuali sekarang ngasih cucu-cucu saya saja, gantinya kepada anak-anak saya yang udah gede. Dari umur 50, ada yang lebih, bayangkan aja. Saya harap saya bisa lihat bukan saja cucu, buyut, mungkin juga cicit, mungkin. Semuanya gimana Tuhan. Asal kita jaga kesehatan. Kesehatan bukan untuk panjang umur. Panjang umur Tuhan. Sehat bisa mati, tabrakan. Seorang mau melayani, pagi-pagi main drum di gereja, naik mobil, tabrak, mati, saudara. Sehat. Sehat walafiat. Jadi kita sehat supaya jangan mati karena penyakit, saudara.
Puji Tuhan, luar biasa. Tuhan Yesus, kalau tidak ada Dia, saya rasanya tempat saya adalah neraka, saudara. Tempat semua orang yang ada di dunia ini neraka lah semuanya. Tapi Allah yang begitu mengasihi kita, Dia inkarnasi menjadi Yesus, menjadi manusia untuk menolong kita semuanya. Keterlaluan kalau kita tidak setia kepada Dia. Kebangetan kalau kita tidak setia kepada Dia. Kenapa kita tidak punya kuasa? Karena kita tidak sungguh-sungguh kepada Dia. Umumnya orang Kristen hanya ke gereja seminggu sekali. Titik. Namanya aku orang Kristen. Orang Kristen kerasukan saudara. Saya punya rumah di Bukit Kolof. Saya jual. Pembelinya datang ke gereja saya, duduk. Akhirnya dia katakan, saya berminat untuk beli rumah Bapak. Oke, kita ngobrol. Akhirnya jadi deal. Saya jual rumah saya di Bukit Golf. Udah jual. Waktu saya tinggal di sana, saudara, ada roh menghantui saya. Bunuh diri aja. Waktu anak saya masih kecil, waktu ke mall, lemparin saja. Ada peti mati. Jadi kita nggak pindah terus berbulan-bulan, sampai kurang lebih 6 bulan, 1 tahun baru kita pindah ke situ. Setelah saya jual. Jadi orang Kristen mesti punya kuasa. Kuasa itu didapatkan dari Yesus Kristus. Mesti sungguh-sungguh. Kalau setengah-setengah nggak punya kuasa. Dia orang Kristen, yang beli orang Kristen. Udah beli deal, dia pindah ke sana. Supir saya lapor ke saya, Pak Andi, tahu yang membeli rumah? Oh tahu, itu yang ke gereja setiap hari. Kenapa? Kemarin dia lari jogging pagi-pagi. Di luar Bukit Golf ada apartemen. Dia datang ke apartemen itu. Dia katakan, saya melihat ada apartemen yang kosong nggak? Ada? Oke. Mungkin tingkat 17 diangkat, naik ke atas, lihat. Oke. Ada beranda nggak? Ada terasnya nggak? Ada, katanya, buka. Ya terasnya. Loncat mati. Orang Kristen nggak punya kuasa. Itu gangguan dari roh jahat itu ada kepada setiap orang yang tinggal di situ. Kita lawan. Kita punya kuasa. Orang yang tidak punya kuasa bunuh diri, saudara. Supir saya katakan udah meninggal, bunuh diri kemarin. Bayangkan aja. Kedagingan itu apa? Percabulan itu kedagingan. Kecemaran itu kedagingan. Hawa nafsu itu kedagingan. Sihir itu kedagingan. Penyembahan berhala itu kedagingan. Perselisihan, perseteruan, iri hati, itu kedagingan, saudara. Amarah aja bisa bunuh orang kok. Di Bandung saya masih ingat ada seorang levelansir tentara luar biasa. Anak buahnya semua tentara. Satu kolonel aja disuruh beli rokok. Satu hari dia bentak, saudara. Karena udah kebiasaan. Orang kaya kan dia kebiasaan. Kalau udah kebiasaan kepada dia ngomong, gimana sih kamu goblok? Kebiasaan kan. Anggap kolonel itu salah juga, dia makin. Besok dia datang kolonel, tembak, John, mati. Mulut dijaga. Yang keluar dari mulut, berkat. Yang keluar dari mulut, kutuk. Itu harus dijaga, saudara, dalam kehidupan kita. Hormatilah manusia sebagai manusia. Saya menghormati manusia sebagai manusia. Tapi dianggapnya saya goblok. Kebaikan itu adalah bodoh, katanya. Hah? Sama dengan bodoh. Saya kaget. Kebaikan sama dengan kebodohan. Setuju, saudara? Tidak. Masa baik jadi bodoh? Yang bodoh mah nggak pintar.
yang berbuat baik mah pintar tahu firman Tuhan. Memberikan segelas saja kepada orang yang membutuhkannya, itu kalau memberikan kepada aku. Betul? Itu saya lakukan itu. Bodoh katanya. Kenapa ukurannya bodoh? Karena ukurannya duit. Karena aku kaya buktinya. Kamu nggak kaya, cuma cukup saja. Bodoh. Yesus mati, disalib. Bayangkan, siapa yang nggak percaya? Bodoh. Orang Yahudi yang nggak percaya mengatakan itu batu sandungan. Tetapi yang nggak percaya dan kepada orang yang awam, kita katakan bodoh, saudara, kau percaya kepada Yesus. Tapi untuk orang yang terpanggil adalah kekuatan dan hikmat Allah. Luar biasa, kan beda 180 derajat. Maka itu ingat-ingat iblis. Yang ketiga adalah iblis. Yesus saja dicobain, saudara. Apalagi kita, saudara. Kita apa sih? Tapi kalau kita dengan Yesus di dalam diri kita bisa menang, saudara. Bisa mengatasi segala-galanya. Amin. Betul? Filipi 2 ayat 12 mengatakan, kerjakanlah keselamatan. Bukan kita sekali selamat seumur hidup selamat, omong kosong, saudara. Dia nggak perlu doa lagi, nggak perlu ke gereja lagi. Kita udah sekali selamat, terima Yesus. Kau bisa melawan dunia nggak? Bisa? Tidak bisa. Kita bisa melawan dunia? Tidak bisa. Pendeta bisa melawan dunia? Tidak bisa. Filipi 2:12 mengatakan, kerjakanlah keselamatan. Jadi harus dikerjakan. Bisa saudara mengerjakan keselamatan? Kagak bisa. Itu ada ayatnya, kerjakanlah keselamatan. Tapi ada ayat 13. Aku yang mengerjakan keselamatan. Oke, kita baca di Filipi Filipi 2 ayat 13 mengatakan, karena Allah lah yang mengenakan di dalam kamu, mengerjakan di dalam kamu. Allah yang mengerjakan di dalam kamu. Bukan kamu yang mengerjakan keselamatan, tapi Allah yang ada di dalam kamu yang mengerjakan keselamatanmu, maka kamu bisa. Allah yang mengerjakan keselamatan kita di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Asal apa? Taat dan setia. Pegang Yesus, taat kepada Allah, taat kepada Yesus, taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkuasa, saudara. Saudara ingin bukti ada firman Tuhan berkuasa? Selama ini 92 tahun, datang ke rumah sakit, dicek cancer kandungan. Dia pikir, kata dokter, kemoterapi, kalau nggak engkau meninggal. Dia pulang, dia pikir, dan dia putusin, datang lagi ke dokter. No way, saya tidak mau dioperasi. Saya umur 92. Kalau mesti mati-matilah, udah waktunya. Dia katakan, luar biasa enggak? Itu dia bilang, dia ada uang, ada rumah, ada apa, dia jual semuanya. Saya ingin sukacita, saya ingin bahagia. Dia keliling dunia, pakai uangnya, habis uangnya, 6 bulan kembali. Sembuh. Pasal 17 ayat 20. Hati yang gembira adalah obat. Maka di sini gembira. Penyakitmu hilang, saudara. Sudah bahagia, saudara. Maka itu penting sekali. Kemerdekaan kita ini nggak mudah, saudara, didapatkan. Saudara tahu berapa tahun dijajah Indonesia? Siapa yang menjajah? Portugis, Spanyol, datang Belanda, datang Jepang,
Inggris, Prancis 350 tahun dijajah oleh Belanda. Presiden Bung Karno 7 kali masuk penjara. Berapa orang yang mati ada penjajah itu? Bayangkan saudara, mudah nggak untuk merdeka? Harganya mahal saudara. RRC dijajah oleh Jepang. Orang dibunuh, anak kecil dibunuh sama penjajah. Karena mereka teknologinya lebih hebat. Lihat Indonesia nggak punya apa-apa, punya kekayaan rempah-rempah, pala, lada, beras, dan minyak. Jajah. Jadi pusat yang menjajah orang Eropa itu karena di sini kaya. RRC coba begitu, Jepang datang menjajah, dibunuhin orang-orang di sana saudara. Setelah kerajaan itu mau dipersatukan oleh satu namanya, Dr. Sun Yat-sen, mempersatukan. Dia mau datang untuk rapat saja. Nama kerajaan kirim pembunuh-pembunuh untuk membunuhnya. Tapi kalau orang yang takut waktu itu, mungkin tidak menjadi Republik Rakyat Tiongkok, tidak jadi. Tapi waktu itu disiasati pakai anak muda yang mirip dia. Katanya inilah Sun Yat-sen. Oh, orang mengejar dia. Akhirnya dia mati, saudara, dibunuh. Tapi Sun Yat-sen aman. Dia rapat dengan 13 provinsi dan dia mempersatukan, dan hasilnya sekarang Republik Rakyat Tiongkok. Ada pengorbanan, ada pengorbanan. Kita nerima Yesus saja. Tinggal setia, taat kepada dia. Saudara punya kekuasaan yang luar biasa. Amin. Saudara telah merdeka. Lalu pengorbanan sudah. Saya yang berkorban. Yesus sudah korban untuk dosa kita, untuk kedagingan kita. Amin. Iblis telah dikalahkan. Tunduk kepada Allah. Lawan iblis, iblis akan lari. Puji Tuhan. Mulai hari ini introspeksi dalam diri kita sendiri. Mulailah kita merdeka dalam pikiran kita. Iblis mencari waktu, kesempatan. Waktu Yesus lapar, dia masuk. Iblis berkeliling untuk menyantap kita, untuk menelan kita, supaya kita ribut. Waktu kita ribut, puji Tuhan, saya tidak akan ribut. Penghakiman urusan Tuhan, bukan urusan saya. Amin. Ucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Amin. Kau lakukan untuk melawan iblis. Kalau enggak, saya musuh. Dengan anak saya musuh, dengan mantu saya musuh, dengan seluruh keluarga saya, adik saya jadi musuh saya. Kenapa? Cian. Karena cian. Tapi sampai saat ini nggak ada yang di kepengadilan, semua rukun. Keluarga besar saya rukun, luar biasa. Itu karena Yesus ada di dalam diri saya. Hidup saya benar, benar-benar hidup benar. Dalam 2 tahun COVID, inilah hidup saya benar-benar. Hebat nggak? 32 tahun, 2 tahun yang benar-benar ini kepada Tuhan. Bayangkan aja, kurang ajar enggak? Kurang ajar sebenarnya. Tapi karena Tuhan, pengampunan 70 kali 7. Kalau 70 kali aja habis, saya 2 tahun juga udah dosa saya nggak bisa dihapus. Karena 70 kali 7 nggak ada habisnya pengampunan Tuhan. Maka itu saya ada, sebagaimana saya ada bersama. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Bapak surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau Engkau sendiri yang memerdekakan kami sungguh-sungguh merdeka. Kami yang mendengar semuanya Tuhan, supaya firman Tuhan ada di dalam diri mereka, bertumbuh, berakar, sehingga sungguh-sungguh semua dimerdekakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau sakit, engkau boleh taruh di tangan kananmu di tempat yang sakit. Saya mau mendoakan. Bapak surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kuasa-Mu masih berlaku pada saat ini juga.
Mereka yang menaruh tangan kanannya di tempat yang sakit, Engkau menjamahnya. Dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib, penguasa langit dan bumi, Yesus Kristus namanya. Jamah mereka, sembuhkan mereka, bilu-bilumu menyembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau mempunyai masalah, tantangan, pergumulan dalam kehidupanmu, kau boleh berbicara kepada Tuhan. Dia hadir di tempat ini. Taruhlah kedua belah tanganmu di dadamu dan berbicara kepada Dia. Tuhan, kau melihat kedua tangan yang ditaruh di dada mereka. Mungkin mereka mempunyai sakit penyakit. Kami percaya dokter di atas segala dokter yang menyembuhkannya. Bila-bila menyembuhkan dan sempurna. Kalau mereka mempunyai masalah keuangan, keluarga, kebutuhan-kebutuhan, kami percaya Engkau ada sumber kebutuhan-kebutuhan itu dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan jalan keluar bagi mereka, sehingga sungguh mereka merasakan bahwa Tuhan yang kami hidup bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang hidup di dalam orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu, hanya di dalam satu nama di atas segala nama, penguasa langit dan bumi dengan seisinya, namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang sudah diuraikan oleh hamba-Nya, menjadi berkat begitu gamblang. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Lukman Min yang sudah memberikan wejangan dengan berbagai firman Tuhan. Sebentar juga kita akan akhiri. Sebelum kita akhiri, ada beberapa pengumuman. Nanti saya serahkan kepada Pak Jack yang akan memberikan pengumuman. Puji Tuhan, pengumuman untuk minggu depan kita tetap di tempat ini hari Selasa dengan pembicara Bapak Stephen. Ya, terima kasih untuk Pak Stephen yang sudah bersedia, dan terima kasih buat Pak Andi yang sudah membagikan firman Tuhan kepada kita semua. Malam hari ini kita yang hadir, tadi saya hitung 40 orang ya semua. Puji Tuhan. Salah satu pengumuman dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jack. Sebentar kita akan akhiri pertemuan pada malam hari ini, dan mungkin ada pengumuman yang lain, dan kita akan masuk sebentar di dalam doa penutup. Kita akhiri dengan doa berkat. Nanti saya berikan kepada Pak Billy sekaligus hadir. Oh, ada pengumuman dari dulu. Saya perlu sampaikan ya bahwa